warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di mana saja Anda berada saat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman saya yang sudah datang jauh-jauh. Jauh nggak? Dan hari ini kita akan membahas tentang beberapa program atau juga proyek-proyek dari Bank Muamalah Cabang Palu yang juga sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Indonesia, terkhusus untuk di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Iskandar Zulkarnain, semoga kalian bisa terus menyaksikan acara ini sampai selesai dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol dan memberikan inspirasi untuk kalian semua. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita akan tanya-tanya dulu atau kenalan dulu nih sama mereka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Mbak Cika ya? Yes. Mbak Cika ini adalah Relationship Manager Funding Cabang Palu. oh, relationship manager itu apa sih sebenarnya? Untuk berhubungan Dengan manajer gitu ya? no, Oh, berhubungan dengan nasabah. Oh, Tapi kami tidak memperlakukan nasabah itu sebagai dimana nasabah biasa, tapi lebih dengan kedekatan emosional. Oh, luar biasa. Berarti Mbak Cika ini nasabahnya udah banyak banget nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan yang selanjutnya ini adalah Mas apa Bapak nih? Dua-duanya lah. Pak Bambang Haryo Nugroho, tapi kalau nasabah ibu-ibu atau nasabah yang wanita-wanita panggilnya Mas ya. Pak Bambang Haryo Nugroho di Bank Muamalat sebagai apa nih Pak? Saya sebagai branch manager Bank Muamalah Cabang Palu. Branch manager bosnya berarti ya. Betul. Oke. Nah, untuk seluruh pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang beberapa proyek atau juga produk dari Bank Muamalah Cabang Palu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi kalau kita terapkan selama di bulan suci Ramadan, terutama yang sekarang lagi memasuki wabah pandemi Corona atau COVID-19. Nama acara kita adalah Konten Berbagi Syariah, dengan tema kita hari ini adalah Ramadan Berbagi dengan hashtag di rumah aja. Jadi kalau kalian yang ada di rumah, wajar atau cocok sekali kalian menyaksikan acara ini ya, biar nanti di rumah dapat ilmu, dapat pahala, dan dapat informasi. Nah, ini kita ke Pak Bambang Haryo Nugroho dulu nih, tentang membahas salah satu produk dari Bank Muamalat. Saya dengar-dengar yang sekarang nih lagi giat-giatnya dipromosikan Bank Muamalat adalah tabungan prima berhadiah donasi. Nah, ini saya penasaran banget nih, apa tuh sebenarnya tabungan prima berhadiah donasi ini? Oke, terima kasih Bang Andar. Ya. Gimana disebut? Oh Bang iya, Mas, Bang, yang penting jangan Mbak aja. Oh, Andar nggak apa-apa ya? Oh, Anda boleh. Sudah Masih sesuai. bujang? Masih bujang? Masih dong. Alhamdulillah. Berarti Ini yang interview siapa nih? Sekalian iklan ini ya. Jadi gini, terima kasih Mas Andar. Kami di Bank Muamalat Indonesia saat ini memiliki sebuah program. Oke. Program di mana kita sebagai nasabah memunculkan sisi kemanusiaan kita. Oke. Kita ketahui saat ini sedang dilanda wabah pandemi coronavirus diseases Iya. 2019 atau disingkat COVID-19. Nah, COVID-19 ini kan melanda semua kalangan. Iya. Bukan hanya orang kaya saja, orang Iya. kalangan menengah, kalangan bawah pun semua terkena wabah ini. Perekonomian menjadi hancur Iya. dan menjadi diturun di titik terendah kita. Iya. Nah, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang setiap harinya mendapatkan makan itu hanya dari pekerjaan harian. Sedangkan saat ini kondisi sekarang kan gara-gara virus ini, wabah ini, kita dipaksa tanda kutip untuk di rumah saja. Iya. Untuk menekan penyebaran dari virus ini. Iya. Nah, terkait kondisi ini, saatnya kita saling membantu. Ada sebuah gerakan yang namanya gerakan satu bantu satu. Artinya adalah satu orang yang mampu bisa membantu satu orang yang kekurangan. Oke. Nah, melalui program yang akan saya sampaikan nanti, kami ingin menggugah seluruh nasabah, seluruh masyarakat untuk dapat berbagi. Nah, nama program kita yaitu tabungan prima berhadiah berupa donasi paket sembako Oke. kepada mereka yang membutuhkan ataupun paket alat perlindungan diri bagi petugas kemanusiaan. Oh, ada donasi ya di dua item itu ya? Iya, ada dua, yaitu paket sembako. Sudah banyak sekali ratusan bahkan petugas kesehatan Iya. yang meninggal akibat merawat para korban wabah bencana COVID-19 ini. Nah, program ini
dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, Iya. bukan hanya nasabah bank muamalat. Nah, masyarakat umum juga dapat mengikuti program ini. Nah, mungkin nanti secara detail kita akan diskusi lebih lanjut lagi seperti itu. Oke, wah ini bagus sekali nih pemirsa, di mana orang di rumah aja tapi bisa ikut berdonasi lewat tabungannya gitu ya Pak Iya. ya. Wah luar biasa. Jadi ada dua item donasi yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah, yaitu ada APD dan juga ada sembako. Ya. Nah ini kalau ngomong-ngomong tentang produk ini, berarti Mbak Cika sendiri selaku relationship manager ini bertugas untuk ikut membantu penyebaran informasi ini ya. Betul. Oke, kalau Mbak Cika ini biasanya gimana nih? Apa yang harus dilakukan dari tabungan prima berhadiah donasi ini dan bagaimana biasanya mekanismenya? Baik. Biasanya ada beberapa strategi yang kami jalankan. Iya. Jadi kami akan melihat potensi-potensi nasabah yang memungkinkan bisa ikut serta dalam produk atau program tabungan ini. Oh. Nah, skemanya itu dengan nominal 100 juta rupiah dengan jangka waktu minimal 3 bulan dananya di hold, Iya. itu sudah bisa menyumbang satu paket APD dan juga atau satu paket sembako. Jadi teman-teman bisa juga memberi sumbangan paket donasi tanpa mengurangi hartanya atau nilai investasi dari simpanannya. Oh seperti itu. gitu. Kok bisa ya seperti itu menyumbang tapi tidak mengurangi dananya yang ada di bank muamalat ya? Betul. Gitu. Gimana tuh? Jadi untuk sistemnya itu sendiri, kalau nasabah menyimpan dananya di bank muamalat, tentunya kan akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpan. Bagi hasil itu yang akan kami donasikan sebagai paket bantuan. Perlu teman-teman dan masyarakat luas tahu bahwa program kami ini tidak hanya menyiapkan atau mendonasikan paket APD lengkap dari atas kepala sampai kaki, tapi juga dilengkapi dengan multivitamin seperti itu. Oke, wah lengkap sekali ya. Jadi sebenarnya tabungan prima berhadiah ini adalah nasabah-nasabah yang memiliki dana, tapi nantinya bank dananya itu tidak berkurang karena akan diambil atau dibelikan hadiah dari hasil bagi hasil Bagi ya. hasil, Begitu. betul. Oke, kalau saya menyebutnya bagi hasil ya. Iya. Nah, ini seru banget nih kalau kita ngomongin tentang yang namanya donasi, apalagi ini tidak mengurangi tabungan dari nasabah tersebut. Tapi program tabungan prima berhadiah ini sudah dari kapan nih, Pak Bambang? Oke, kalau program tabungan berhadiah untuk donasi ini kita baru mulai di bulan April ini. Oke. Nah, sementara untuk bulan April, namun tidak menutup kemungkinan bulan berikutnya kita adakan lagi. Nah, namun di luar produk ini, di luar paket ini, di luar program ini kita adakan juga tabungan prima berhadiah yang mana nasabah dapat menyumbangkan langsung bantuan tersebut dalam bentuk sembako. Oh bisa ya? Bisa. Jadi gimana tuh? Contoh gini, nasabah memiliki dana sekitar 100 juta. Ingin mengikuti program dan memberikan bantuan sendiri secara langsung. Nah, nasabah mengikuti program tabungan prima berhadiah dengan hadiahnya yaitu sembako, yang mana vendor dari penyediaan sembako ini adalah dari rekanan pihak bank. Nah, kita akan melakukan order ke nasabah, ke vendor berdasarkan permintaan nasabah. Nah, paket sembako itu akan kita serahkan ke nasabah dan nasabah menyerahkan langsung kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi bukan hanya dalam bentuk paket donasi APD dan sembako yang kita kelola sendiri, namun nasabah juga bisa mengikuti program dengan nasabah mengelola sendiri atau memilih sendiri calon-calon penerima dari bantuan tersebut. Wah, asik sekali ya. Jadi dengan situasi yang seperti ini kita juga bisa di rumah aja dan juga bisa ikut berdonasi lewat bagi hasil tabungan kita. Nah, kalau ada nih pemirsa yang pengen ikutan untuk tabungan prima berhadiah donasi COVID-19 ini gimana nih caranya? Siapa yang mau jawab? Mbak Cika ya? Boleh. Silakan Mbak Cika. Boleh langsung menghubungi saya di nomor handphone saya via WA atau telepon langsung di 0811 453 1906 atau ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini. Oke. Dihubungi. Kemudian apa yang perlu disiapkan oleh nasabah? Baik. Tentunya harus memiliki KTP karena harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia ya. Betul. Selain itu harus ada NPWP, tapi itu tentatif. Kalau misalkan
tidak ada juga tidak masalah. Kemudian untuk programnya sendiri mungkin kalau 100 juta agak berat, boleh minimal 50 juta. Nah, untuk skemanya jadi saya gambarkan sedikit juga Mas Andar ya. Kalau yang paket APD tadi itu memang dikelola oleh Baitul Mal Muamalat. Nah, penyalurannya pun ke kota-kota pandemi. Untuk Sulawesi itu diutamakan ke kota Makassar. Nah, kalau yang paket yang dijelaskan barusan tadi oleh Pak Bambang, itu kami sendiri yang kelola dan nasabah sendiri yang boleh memilih penerimanya. Betul. Jadi kalau misalkan ada dana minimal 50 juta, boleh berdonasi dengan memilih misalkan tetangganya ada yang terdampak atau saudaranya yang tenaga medis yang mau diberikan bantuan, itu juga boleh. Jadi berkas yang harus disiapkan sama pemirsa nih yang mau ikutan hanya KTP aja ya. KTP. Kalau NPWP juga tentatif. Boleh. Nanti selebihnya akan dibantu sama relationship manajernya ya. Betul. Sip. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang gimana kita mau berbagi, apalagi memasuki bulan suci Ramadan dan memasuki masa pandemi COVID-19 ini, sudah saatnya kita juga ikut melihat saudara-saudara kita dari mungkin hal-hal terkecil, ya tetangga kita atau mungkin orang-orang yang ikut berjuang melawan COVID-19 dan terus berjuang menghilangkan COVID-19, salah satunya adalah para tim medis ya. Seperti itu. Nah, ini bagus banget nih produk dari Bank Muamalat sendiri, berarti tabungan prima berhadiah donasi COVID-19. Ingat ya, kalian yang mau ingin bergabung nanti bisa langsung hubungi relationship manager Mbak Cika, atau juga kalian bisa langsung menanyakan informasinya lewat Bank Muamalat terdekat ya. Kita masih akan ada lagi tentang informasi mengenai Muamalat Din yang katanya ini sangat berguna sekali, apalagi sekarang memasuki pandemi COVID-19 di mana kalian bisa bertransaksi hanya dengan di rumah aja dalam satu genggaman, udah selesai semua urusan. Udah, nanti kita akan sambung lagi di episode kedua ya Pak Bambang ya. Oke, jangan kemana-mana, terima kasih dan tetap stay di Ramadan berbagi di rumah aja.